got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a sound. Ternyata Yamaha dalam persimpangan, Cak. Lanjut mengembangkan mesin V4 atau mundur? Kita akan bedah dalam sebuah video khusus berikut ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan IWB Kang Mas ya. Ini saat ini IWB menggunakan lampu baru ya. Kira-kira cakep nggak? Kira-kira jernih kan? Dan IWB sengaja, Cak, menunjukkan background kesampaian semuanya. Ini adalah background kampung IWB. Bagaimana kita ngeliat sawah-sawah Kang Mas. Pokoknya IWB sudah semingguan ini, mungkin hampir 2 minggu ya, kita di kampung halaman. Dan luar biasa, Cak. Feeling sebagai orang yang merasakan desa ini memang tidak tergantikan. Suasananya santai ya, walaupun ya kita jadi berkarya agak susah nih, gara-gara ya kita nggak bisa, koneksinya agak susah lah di kampung halaman. Tapi nggak masalah, Cak. Kita akan membedah atau kita akan membahas sebuah video yang relasinya dengan MotoGP. Karena cukup lama kita nggak membahas MotoGP, dan ini kebetulan ada kabar terbaru dari tim Yamaha, bahwa tim Yamaha sepertinya memang pada kondisi persimpangan. Kang Bro, sampean pasti ingat ya, IWB sudah membahas kesampaian semuanya tentang wacana bahwa Yamaha akan mengembangkan mesin V4. Ini adalah salah satu cara untuk meluluskan permintaan dari Fabio Quartararo, karena sampean tahu bahwa Fabio sebelumnya sangat kritis ke Yamaha bahwa dia ingin tambah power. Nah, kalau kita membahas mengenai power, Cak, semuanya tidak lepas dari konstruksi engine pastinya. Dan sampean juga harus tahu bahwa tahun depan dengan mundurnya Suzuki, maka Yamaha adalah satu-satunya pabrikan yang masih menggunakan mesin inline 4, karena semua pembalap MotoGP menggunakan V4. Secara karakteristik, memang semuanya tahu bahwa V4 lebih powerful. V4 ini secara tradisional memang lebih mantap ledakan powernya, jadi lebih beringas, lebih optimal untuk powernya. Sementara inline 4 itu memang ada limitasi, namun bukannya buruk, karena inline 4 terkenal dengan power delivery yang smooth. Inline 4 itu memang memiliki power delivery yang lembut, dan juga konstruksi engine yang jejer 4, Cak, ya, silindernya ini membuat secara distribution weight memungkinkan untuk motor itu melibas tikungan dengan cepat. Makanya kalau sampean tahu ya, di line up MotoGP pasti hanya Suzuki dan Yamaha saat ini memiliki kelincahan di atas rata-rata untuk masuk tikungan. Ini memang disengaja oleh Suzuki, makanya sebelumnya Suzuki menggunakan mesin V4 pula, namun sejak 2015 mereka menggunakan Giasec RR, di mana ini adalah engine baru, revolusi baru yang menggunakan mesin inline 4 sama dengan Yamaha. Dan memang terbukti, Cak, Yamaha dan Suzuki adalah satu-satunya, bukan satu-satunya sih, dua-duanya maksudnya ya, dua-duanya ini memiliki cornering speed yang cukup kencang. Jadi cornering speed yang tidak bisa diimbangi oleh para tim lainnya. Namun kelemahan dari inline 4 adalah top speed, jadi top end-nya, Cak. Top end-nya ini memiliki limitasi. Sementara V4 memang secara power, ledakan tenaga, itu memang lebih baik dibandingkan dengan inline 4. Walaupun kalau kita lihat secara tradisional, secara teknikal, memang cornering speed-nya tidak akan sebaik daripada mesin inline 4. Walaupun tentu semua tidak lepas dari frame atau chassis, namun secara basisnya begitu. Nah, Cak, kita lanjut. Jadi barusan maghrib ya, jadi sholat maghrib dulu, ada azan, kita maghriban, baru kita lanjut. Oke, jadi kita kembali lagi kepada soal engine. Memang untuk mesin inline 4 memungkinkan secara distribution weight akan membuat motor lebih lincah masuk dan keluar tikungan. Power delivery smooth ini artinya secara keawetan ban pun akan lebih terjaga dibandingkan dengan V4. Di luar pada elektronik, tentunya semuanya berdasarkan elektronik ya. Bahkan V4 sekarang pun kalau elektroniknya sempurna, motornya juga awet untuk banyak. Itulah kenapa Yamaha dengan adanya semacam push ya, dipush oleh Fabio Quartararo, yang mungkin saat ini menjadi the best leader klasemen sementara MotoGP. Namun secara basisnya tetap ya, secara basicnya maksudnya, secara umum Fabio ini menuntut Yamaha agar powernya lebih besar, karena mereka atau Fabio maksudnya ya hanya bisa menyalip pada saat masuk tikungan.
Sementara rata-rata untuk strike-nya dia lemah. Itulah kenapa Fabio berharap bahwa Yamaha bisa mengkombinasikan antara top speed dan juga cornering speed. Tentu saja nggak bisa Cak ya, karena kita lihat bahwa MotoGP saat ini kompetisinya luar biasa, bahwa MotoGP saat ini semuanya memiliki level yang sangat tinggi untuk kompetisi. Jadi sangat ketat lah Cak. Itulah kenapa kalau menginginkan motor sempurna, top speednya tinggi banget, kemudian juga corner speednya bagus banget, nggak mungkin, pasti harus ada yang dikorbankan. Itulah kenapa MotoGP itu yang paling bagus adalah motor yang paling balance. Dan saat ini kita lihat Yamaha ini adalah motor yang balance, walaupun secara tradisionalnya Yamaha memang kalah soal power. Namun dengan hadirnya Marmorini ya, jadi Marmorini adalah salah satu orang yang diharapkan bisa mengimprove ya, dan juga informasinya. Pabrikan Iwata Yamaha sudah terbuka, pabrikan Iwata sudah open minded, jadi mereka nggak terlalu kaku. Pabrikan Jepang sendiri ya, Jepangnya sendiri juga mereka open kepada teman-teman yang dari Italia dan Spanyol untuk bergabung dengan mereka mengembangkan sebuah senjata baru. Dan Marmorini adalah salah satu orang yang diharapkan mampu membuat M1 menjadi senjata ampuh di masa depan. Akan tetapi lagi nih Cak, harapannya pada saat itu ya, Marelli mengatakan ada kemungkinan bahwa Yamaha mengembangkan mesin V4 itu terbuka. Namun yang terbaru justru Marelli yang membantah lagi. Jadi Marelli mengatakan bahwa ternyata Yamaha menolak untuk melakukan revolusi total. Ini kita curiga ya, kita sekali lagi curiga kenapa Yamaha tiba-tiba berubah. Kenapa tiba-tiba ada pernyataan Marelli sebagai direktur dari racing MotoGP Yamaha berubah dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini berhubungan dengan Honda yang kita katakan gagal dengan revolusinya, justru malah merusak DNA aslinya? Karena RC213V selama bertahun-tahun ya, hampir satu dekade, memiliki karakter yang sangat kuat dengan traksi ban depannya. Jadi front end-nya sangat kuat walaupun belakangnya kurang, dan justru ini kelebihannya karena Marc Marquez bisa menggunakan motor ini untuk menggedor masuk ke tikungan secara cepat sekali dengan membanting atau melempar belakangnya. Makanya sama yang kaget kalau di masa lalu Marc Marquez bisa memainkan ban belakangnya menjadi sliding gitu ya. Jadi masuk tikungan itu dibanting ke kanan, kalau masuk ke kanan dia banting untuk ban belakangnya ke kiri contohnya. Jadi bisa masuknya lebih cepat. Dan DNA ini tidak kita temukan lagi di generasi RC213V 2022 karena ternyata setelah dirombak total semuanya Cak ya, dari sasisnya, engine-nya, karakternya. Ternyata sekarang setelah mengikuti Pol Espargaro, setelah mengikuti beberapa pembalap dari Honda sebelumnya, maka Honda memperkuat traksi belakang, tapi ternyata depan dikorbankan. Dan inilah yang membuat gagalnya RC213V menjadi biang, di mana Honda ya diprediksi tahun ini sangat suffering, menderita karena gara-gara lost direction untuk pengembangan. Revolusi total, jadi perombakan total yang membuat motor malah carut-marut. Ini yang sepertinya ditakutkan oleh Yamaha, sehingga kabar terbaru dari Marelli, Yamaha memastikan bahwa mereka menolak revolusi total. Nah, untuk memberikan gambaran pernyataan dari Marelli yang terbaru, IWB sudah menyiapkan buat sampean semuanya apa yang dikatakan oleh Marelli terbaru. Di sini ditegaskan bahwa Yamaha menolak untuk melakukan revolusi total pada M1 2023 atau next-nya. Berikut kata Marelli. Filosofi Yamaha memang selalu perlahan. Yamaha tidak mau melakukan revolusi total. Kami menunjukkan bahwa dengan mesin yang ada, tahun ini kami bisa meningkat dengan sangat baik. Sayangnya hanya Fabio Quartararo yang saat ini bisa mengeluarkan semua kemampuan motor, tapi kami akan tetap evaluasi dari balapan ke balapan. Tujuan dan harapan kami selalu sama, penting untuk konsisten dan menjadi yang terdepan. Itu kata Marelli ya. Jadi Marelli ini memang salah satu direktur Yamaha Racing yang sangat fokus pada performa teman-teman atau pembalap dari Yamaha, karena dia paham sekali saat ini hanya Fabio Quartararo yang bisa mengoptimalkan YZR M1. Jadi saat ini Yamaha dalam persimpangan. Yamaha sepertinya tidak mau melakukan revolusi total. Kita lihat saja seperti apa ke depannya. Jadi sepertinya dari analisa yang paling baru, Yamaha sepertinya akan tetap mengembangkan mesin inline 4 dioptimalkan. Namun tetap saja sih Cak, kalau dari opini pribadi semuanya terbuka. Marmorini bisa saja memberikan semacam ya, siapa tahu ada semacam influence untuk meyakinkan dari para Japanese ya, sehingga mereka nanti mau untuk merombak dari dasar atau basis untuk M1. Tapi kalau menurut IWB ya mendingan inline 4 aja sih, karena jika mereka merubah dari inline 4 ke V4 pasti ini akan gambling sekali, sebab pengembangan mesin itu tidak akan instan. Butuh bertahun-tahun yang cukup lama
untuk meraih pada saat ini ya, karena kompetisi di MotoGP luar biasa saat ini ya. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua, kabar terbaru datang dari Joan Mir yang sepertinya memang sangat alot. Joan Mir pada kondisi yang kritikal ya. Jadi Joan Mir ini belum mendapatkan kursi secara pasti sebab HRC masih belum jelas. Paco Sanchez terlalu tinggi, disebut demikian. Paco ini memberikan sebuah nilai yang terlalu fantastis lah buat Honda. Kita belum tahu perkembangan seperti apa, yang jelas kita tunggu saja. Kemudian juga kabar dari Valentino Rossi, Cak. Ternyata Valentino ini adalah luar biasa ya. Valentino is Valentino. Dan ini ada penghargaan luar biasa karena di Italia saat ini Valentino Rossi ternyata dianugerahi sebuah monumen helm. Dan monumen helm ini setinggi 4 meter dan informasinya memang Valentino sangat senang. Jadi kalau kita lihat memang ini keren banget karena helmnya shape-nya sangat AGV banget. Dan kita lihat juga kalau diperhatikan secara detail benar-benar gila, Cak, kayak helm beneran nih, Cak. Ini adalah monumen untuk Valentino Rossi dari penduduk setempat, legendaris gitu, Cak ya. Nah, yang menarik lagi adalah pernyataan dari Alex Rins, Cak. Jadi Alex Rins kan sampai tahu bahwa Alex sudah resmi bersama dengan tim LCR Honda. Jadi Alex Rins diberikan kesempatan 1 tahun, di tahun depan akan di LCR Honda, jadi menggantikan posisi Alex Marquez. Dan di sini ternyata Alex Rins mengatakan secara gamblang bahwa dia tidak gentar dengan RC213V dan dia mengatakan bahwa dia akan berusaha keras untuk menaklukkan motor ini. Berikut kata Alex Rins. Aku memiliki banyak pengalaman dan alat untuk mengoptimalkan motor, jadi aku tidak melihat diriku dalam posisi selain dengan motor pabrikan. Aku bisa saja gabung dengan Ducati, tetapi mereka tidak bisa menjamin untuk memberiku motor pabrikan. Aku memahaminya dan aku berterima kasih kepada mereka atas kesempatan tersebut, tetapi pada akhirnya aku membuat komitmen dengan Honda dan ini adalah pilihanku dan aku rasa aku akan bahagia. Lorenzo dan Paul sangat menderita dengan Honda. Alex Marquez yang telah mencapai podium juga menderita. Tapi aku senang dengan proyek ini. Aku tidak berpikir jika motornya sangat sulit. Aku akan melihat apa yang bisa aku lakukan. Aku ingin menikmati nunggang RC213V, menjadikannya milikku dan kemudian mendapatkan hasilnya. Aku sangat ingin mencoba Honda, bisa naik podium dan memenangkan satu balapan lagi bersama Suzuki. Yes, jadi Cak, ternyata di LCR Honda, Alex Rins akan diberikan motor spek pabrikan. Ini yang menjadi kekuatan Alex Rins sehingga Alex mau bergabung dengan LCR Honda, karena Honda sendiri mengatakan bahwa dia akan mendapatkan spek factory. Itu kata-kata dari Alex Rins. Dan sempat juga ditawari Ducati, namun karena tidak bisa menjanjikan spek pabrikan, maka dia menolak ya. Jadi itu aja informasi benar-benar bersama semuanya, update tentang MotoGP. Mohon maaf kalau nggak sempurna. Kita lihat saja seperti apa di masa depan ikhtiar Yamaha, di mana saat ini Yamaha bisa kita katakan adalah motor paling less power, paling rendah powernya, tapi ternyata bisa menguasai klasemen sementara ini luar biasa. Dan itu, Cak, catatan buat sampean adalah di MotoGP bukanlah motor terbesar powernya, not the biggest power, tapi the most balancing bike itu yang biasanya menang. Jadi kalau saya berpikir, wah ini Ninja H2 bisa menang dong, bisa 300-400 km per jam top speednya, pasti menang dong di MotoGP. Enggak gitu, Kang Mas. Konsepnya orang ngono, Kang Mas. Kalau sampai ngomong nge-drag race ya memang benar, tapi MotoGP adalah motor yang bisa bagaimana ketika masuk tikungan cepat, keluar tikungan cepat, top speednya bagus. Jadi balancingnya, Cak. Jadi kalau kita memasukkan Ninja H2 di MotoGP, WP paham banget, pasti motor akan kayak celeng nih, karena memang secara desain construction untuk Ninja H2 itu adalah lebih ke drag ya, jadi buat lurus. Makanya sampean kalau jajal Ninja H2 nih, pasti akan terasa bahwa kemampuan untuk beloknya nggak selincah motor-motor umum yang ada. Jadi motor ini memang stabil banget untuk straight-nya, tapi kalau buat belok-belokan pasti akan understeer. Ini yang sampean harus tahu, makanya tidak bisa ya MotoGP itu disebut sebagai motor yang mana adalah motor yang paling kencang. Kencang memang untuk lap time-nya bener, tapi kalau kencang powernya paling besar enggak. Jadi yang paling balance, paling seimbang lah bosnya gitu, Cak. Itu yang akan menjadi jawara di MotoGP. Makanya saat ini ya Ducati pusing karena mereka untuk corner speed-nya masih kalah dibandingkan dengan Yamaha. Dan saat ini untuk GP22 itu memang fokus bagaimana top speed-nya, kan yang GP21 bagus banget nih. Tapi kelemahannya adalah di corner speed, dan GP22 adalah salah satu proyek dari Ducati untuk mengkombinasikan antara top speed mantap, kemudian untuk corner speednya juga jos. Walaupun di awal-awal musim masih kedodoran, tapi kita lihat sih hasilnya sudah mulai nampak ya. Kemudian juga Honda saat ini kalau saya ngomongin power, RC213V itu lebih powerful dibandingkan dengan sebelumnya. Namun karena problem mengenai entry ya, masuk ke tikungannya,
tidak optimal, front end-nya lemah, lap time-nya tidak sekencang yang sebelumnya. Karena itu tadi, masuk tikungan lambat, Cak. Kalau lainnya sudah langsung masuk begini ya, sudah nyabet begini, ternyata Honda si unyu-unyu masuk. Itu contohnya ya. Jadi sampai bisa membayangkan maksud IWB bahwa yang terbaik di MotoGP adalah motor yang paling balance, tidak perlu sangat besar powernya, tapi tikungan kencang. Jadi kombinasi itu akan membuat lap time-nya bagus dan intinya pada ujung-ujungnya adalah juara pada saat race. Jadi itu aja informasi urban bersama semuanya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, semoga memberikan pencerahan dan seperti biasa Cak, kalau semuanya suka video like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu, kalian paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sekandos.